Halo Sobat BDC, apa kabar? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersama saya Anthony di rumah podcast BDC dalam siaran uji coba. Ya, siaran uji coba karena ini baru ya bro. Sobat-sobat sekalian, ini baru. Baru saja diresmikan pada tanggal 11 November lalu. Ya, tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Nah, saya memerlukan masukan-masukan yang positif untuk pengembangan rumah podcast BDC ini. Atau mungkin sobat BDC ingin bergabung dengan rumah podcast BDC, boleh, boleh, boleh. Mungkin ada kreativitas atau ya pokoknya untuk berkreasi lah. Oke, kami akan dengan senang hati, dengan tangan terbuka untuk menyambut Anda semua. Karena jujur ya, kayaknya tim kita ini sangat-sangat memerlukan sekali kreativitas dari para kaum muda, juga ibu-ibu mungkin ya. Tetapi saya minta satu hal, tolong subscribe ya, please deh. Yang di YouTube subscribe, sedangkan yang di IG follow IG. Oke, IG-nya kalau nggak salah Rumah Podcast BDC. Juga YouTube-nya Rumah Podcast BDC. Oh iya, saya ingin menyapa beberapa teman saya. Di antaranya adalah Bro Hermawan yang ada di Jakarta. Apa kabar bro? Kapan pulang Surabaya? Bro Harley, bagaimana bro? Permintaanku bro, udah dikondisikan dengan pihak-pihak terkait. Jangan lama-lama dong, oke? Ya, baiklah Sobat BDC. Saya akan langsung saja pada program siaran uji coba rumah podcast BDC. Jadi, stay tune di channel ini. Bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sabah jamanu balena saja soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sabah sangganu balena saja soti bawantu te sadu sadu sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini hari Rabu tanggal 11 dan di bulan 11 bersama-sama membuka rumah podcast BDC dengan satu tujuan. Dengan adanya siaran-siaran ini, Buddha Dharma akan semakin berkembang, Buddha Dharma akan semakin diterima oleh masyarakat. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai semangat untuk mendukung siaran-siaran broadcast BDC ini sehingga benar-benar Bapak Ibu mendapatkan manfaat dalam kehidupan ini dengan belajar dan mendalami Dharma dan juga mempraktikkan Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Biku Sangha yang kami muliakan, para Romo, Ibu Pandita, saudara-saudari, ibu bapa yang berbahagia, panganjali kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Seperti yang kita ketahui, studio podcast Wihara Budayana Dharma Wira Center sudah diresmikan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2020 pada pukul 11. Karena itu, atas nama Yayasan Wihara Budayana Surabaya, kami mengundang partisipasi ibu bapak, saudara-saudari, biku sangha yang kami muliakan, barangkali bisa menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh Yayasan Budayana Dharma Wira Center. Karena itu, khususnya para ibu-ibu, para muda-mudi, semoga dengan sarana adanya tambahan sarana studio podcast Wihara BDC ini bisa memacu kita untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan atau mengumandangkan semua program-program yang ada demi perkembangan Buddha Dharma
atau menambah kasana perkembangan Buddha Dharma di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Suki Hontu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, saya yakin Bapak Ibu pernah bermain-main di pantai. Mungkin bermain-main dengan ombak, air di pantai, atau bermain di pasir, atau mungkin juga di batu karang, atau sekedar memandang keindahan alam ya, di pantai. Nah, ada satu perumpamaan yang Buddha pernah sampaikan kepada kita, perumpamaan mengenai batu karang, perumpamaan mengenai pasir dan air. Apakah itu? Buddha pernah mengatakan ada 3 tipe manusia. 3 tipe manusia ini, Buddha mengatakan seperti orang yang sedang menulis di batu karang atau mengukir di batu karang. Ada yang menulis di atas pasir, dan ada yang menulis di air. Seperti apakah itu? Nah, coba saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua membayangkan, seandainya Bapak Ibu, teman-teman sedang berada di pantai, dan sedang berada di sebuah batu karang. Kemudian kita menuliskan nama kita, diukir di batu karang itu, nama kita, mungkin nama orang yang kita sayangi, atau mungkin malah kebalikannya, orang yang sangat kita benci. Kita tulis namanya di situ, atau kita kasih tanda-tanda silang-silang atau gimana, seperti itu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, kita datang ke tempat itu lagi, ke batu karang yang sama itu, bulan depannya, apa yang terjadi? Tulisan itu masih tetap ada di batu karang itu. Kalau kita balik lagi 3 bulan lagi, apa yang terjadi? Tulisan itu tetap masih ada di batu karang itu. Kita balik lagi 1 tahun mungkin, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin tetap nama itu masih akan ada. Bahkan mungkin lebih dari itu ya. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah, ini adalah tipe manusia yang pertama, kata Buddha. Tipe manusia yang kalau marah, gampang marah, dan dia itu memendam kebencian itu lama sekali. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Bahkan bisa berkehidupan yang berikutnya. Dendam itu tetap dibawa. Dan kita pernah mendengar cerita itu ya, Buddha pernah menceritakan mengenai kehidupan suami istri, kehidupan 2 orang istri dan selir lah ya, seperti itu ya, yang akhirnya mereka saling membunuh, bolak-balik seperti itu ya. Kemudian kata Buddha ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu seperti sedang menulis di atas pasir. Coba kita bayangkan, kalau kita sedang menulis nama kita atau nama orang yang kita cintai tadi, atau bahkan orang yang kita benci tadi di pasir itu ya, apa yang terjadi? Begitu ombak datang 1 kali, ombak datang kedua kali, mungkin bahkan ketiga kali, tulisan itu sudah hilang. Nah, tipe yang seperti ini kata Buddha adalah tipe orang yang kalau marahnya itu nggak lama-lama. 1, 2 hari, 3 hari, atau 1, 2 minggu sudah selesai, sudah hilang kemarahannya itu. Ada tipe orang yang seperti itu yang marah, tetap marah, tapi tidak terlalu lama, tidak memendam kemarahannya. Dia melepaskan kemarahannya. Dan ada tipe orang yang ketiga, kata Buddha. Tipe orang yang ketiga ini adalah seperti orang yang sedang menulis atau menggambarkan namanya di air.
Kita bayangkan kalau kita menuliskan nama kita atau nama siapapun tadi di atas air, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah nama itu akan langsung hilang. Apapun yang kita tulis di air itu akan langsung lenyap, tidak bersisa. Kata Buddha, ada tipe orang yang seperti itu. Tipe yang ketiga itu adalah mereka yang sama sekali tidak memendam kemarahan. Ada orang yang memarahinya, ada yang mencacinya, ada yang menjelek-jelekan, ada yang memaki, apapun yang masuk ke dalam dirinya langsung dilepas. Tidak disimpan di dalam batinnya. Bapak Ibu, teman-teman, mungkin yang tipe ketiga ini agak sulit bagi kita. Walaupun itu yang tentunya yang akan kita tuju. Pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Tetapi kalau memang yang tipe yang ketiga ini belum bisa kita jadikan, belum bisa kita lakukan, minimal kita belajar untuk menjadi tipe yang kedua. Jangan menjadi orang tipe nomor 1. Janganlah kita mengukir kebencian itu seperti orang mengukir nama di batu karang. Jangan kita memendam kemarahan, kebencian berlarut-larut. Jangan kita menyimpan emosi-emosi negatif, hal-hal yang negatif itu ke dalam batin kita. Batin kita ini jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus belajar untuk melepaskan itu semua. Karena apa? Kalau kita tidak melepaskan itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Pernah ada satu cerita, ada pepatah atau ada survei yang mengatakan bahwa kalau kita mengangkat satu gelas air, kita bayangkan satu gelas air mineral lah seperti itu ya. Air mineral itu kan kurang lebih 240 mili lah ya, yang botol yang ukuran kecil itu ya. Kurang lebih 1/4, berarti kan 1/4 kilo ya. Berat nggak? Nggak berat. Kalau kita pegang, nggak berat. Tapi kalau kita pegang terus itu gelas, lama-lama akan jadi berat. Ya, dan kalau kita pegang itu nggak kita lepas-lepas, yang minuman tadi, air tadi, itu lama-lama akan membuat tangan kita ini menjadi kram. Dan kalau kita pegang terus sampai berlama-lama, berjam-jam, mungkin seharian, saya boleh katakan bahwa pasti akan ada masalah dengan fungsi tangan kita. Itu yang terjadi kalau kita memendam kebencian di dalam diri kita terus-menerus. Itu sangat-sangat tidak baik. Itu sangat merusak tubuh kita. Banyak sekali penelitian mengatakan bahwa fisik kita ini kalau diisi dengan hal-hal negatif justru akan menjadi turun. Kita tidak menjadi sehat, malah menjadi tidak sehat, sakit. Gampang sekali penyakit-penyakit itu muncul bukan karena hal-hal yang lain, justru banyak yang dari hal-hal pikiran. Stres, tadi kemarahan, kebencian, emosi-emosi negatif masuk ke dalam diri kita. Dan kita tidak belajar untuk melepaskannya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pada hari ini saya ingin menghimbau, ingin mengajak kita semua, dan ini juga mengingatkan saya lagi bahwa kita harus belajar untuk melepas. Melepas hal-hal negatif. Apapun yang datang pada diri kita, itu sebetulnya tidak bermasalah selama kita sendiri tidak bereaksi terhadap apa yang masuk itu. Negatif sekalipun, cacian, makian, ujaran kebencian, apapun yang masuk, itu tidak akan menjadi hal yang menakutkan kalau kitanya sendiri tidak memproses hal itu. Nah, ini yang Buddha ajarkan kepada kita, bahwa kita harus belajar untuk melepas. Belajarlah untuk menjadi orang yang melukis di air. Tetapi kalau kita masih belum bisa untuk melukis di air, belajarlah minimal kita menulis di atas pasir. Demikian dari saya pada hari ini. Dari rumah BDC, saya Henry Gunawan Chandra untuk Setetes Embun. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam hatiku tiada lagi perasaan ragu, perasaan sangsi akan keagunganmu. Engkaulah Buddha, pelita